Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh frekuensi gelombang bunyi terhadap perilaku lalat rumah atau dalam bahasa Latin Musca domestica. Next. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Mas Munadi Atsafiki, Ilyas Azindani, Budi Prasetyo, Muhammad Faizal, saya sendiri Muhammad Usman Hanif Ramadhani, Ardika Nur Maulana, dan Lydia Carolina Bastian. Next. Volume dan halaman dari jurnal yang kami review adalah volume 5 nomor 2 halaman 190 sampai 196 tahun 2016. Penulisnya yaitu ada 3, yaitu Abdul Yazid, Yushardi, dan Rifati Dina Handayani. Untuk tujuan mungkin bisa dibacakan Mas Faizal atau Mbak Lydia. Oke, untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada untuk menguji pengaruh frekuensi gelombang bunyi terhadap lalat rumah atau Musca domestica. Dan yang kedua ada untuk mengetahui batasan frekuensi gelombang audiosonik pada suhu yang berbeda yang dapat mempengaruhi jumlah lalat pada lalat rumah. Next. Dan untuk metodenya sendiri, yang pertama, penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Lalu metode pengumpulan data berupa metode observasional dengan menghitung jumlah lalat rumah yang hinggap dan terbang setelah diberikan frekuensi gelombang audiosonik dari 20 sampai 20 Hz sampai 16 kHz pada suhu 27 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius di dalam kubus kaca berukuran 30 kali 30 cm. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius, lalat rumah tersebut beraktivitas secara maksimal, yaitu pada 26 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius beraktivitas normal, dan pada suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius lalat itu berkurang jumlahnya dan juga berkurang jumlah hinggapnya. Sumber frekuensi gelombang audiosoniknya adalah file MP4 player yang diputar pada Toshiba Notebook NB500 lalu dihubungkan oleh sound system. Next. Untuk bagian datanya bisa dibacakan oleh Mas Faizal. Dari data hasil penelitian, frekuensi audiosonik pada suhu kurang lebih 35 derajat Celcius lebih besar pengaruhnya terhadap perilaku lalat rumah dibandingkan dengan penelitian pertama pada suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. Dan kedua pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Hal ini disebabkan meningkatnya suhu di saat medium udara. Kecepatan gelombang audiosonik di medium tersebut juga semakin meningkat. Aktivitas lalat rumah semakin meningkat akibat dari getaran gelombang di udara yang mengganggu tubuh lalat rumah tersebut. Persentase jumlah hinggap lalat rumah semakin berkurang. Kesimpulan akan dibacakan oleh Ardika. Kesimpulannya, Silakan pada Mas keadaan Ardika.
pada keadaan suhu yang berbeda-beda, yaitu pada suhu 27 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius. Pada penelitian pertama, kedua, dan ketiga, jumlah hinggap lalat rumah semakin berkurang, sehingga dengan meningkatnya suhu di dalam kubus kaca. Batasan frekuensi gelombang audiosonik juga mempengaruhi perilaku atau jumlah hinggap lalat rumah Musca domestica, yaitu batasan frekuensi teratas sekitar 15 kHz sampai 16 kHz dengan presentasi jumlah terbesar sebanyak 92% pada suhu 20 derajat Celcius dan jumlah terkecil sebanyak 80% pada suhu 30 derajat Celcius. Batasan frekuensi audiosonik terbawah yaitu sekitar 100 Hz sampai 499 Hz. Presentase terbesar sebanyak 60% pada suhu 27 derajat Celcius dan presentase terkecil sebanyak 36% pada suhu 35 derajat Celcius. Baik, terima kasih Mas Dika. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada apakah ada tambahan atau pertanyaan mungkin? Silakan. Silakan audiens mempunyai kesempatan ya untuk bertanya dan ini ya, yang bertanya juga akan mendapatkan poin nilai. Mumpung ada kesempatan, lagi ada kesempatan, silakan. Ya, silakan bertanya, boleh lewat chat atau raise hand atau menanyakan secara langsung ya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan. Oh iya, Mas Dimas. Dimas Nur Amirul Huda. Ingin bertanya terkait dengan
masalah suhu yang berbeda tersebut, berarti semisal suhu di bawah suhu 27 derajat Celcius, tingkat hinggap lalat bisa dikatakan normal atau malah lalat rumah tersebut sering hinggap, tetapi suhu di dalam suhu tetap naik atau meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Dimas. Mungkin kami diskusikan terlebih dahulu. Silakan penanya kedua. Mungkin 3 pertanyaan aja cukup. Oh iya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Apakah tidak ada penanya lagi? Jika tidak ada, mungkin saya jawab pertanyaan dari Mas Dimas. Jawaban dari pertanyaan Mas Dimas dari kami yaitu iya, jadi tingkah hinggapnya lalat atau jumlah hinggapnya lalat itu tergantung pada suhu di dalam ruangan maupun di luar ruangan tersebut. Jadi lalat itu pada suhu di bawah 27 atau pada suhu 25 derajat Celcius, Musca domestica tersebut beraktivitas secara maksimal. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah mungkin sudah jelas atau dirasa kurang jelas, Mas Dimas? Baik, terima kasih Mas Dimas. Apakah ada pertanyaan lagi atau tambahan mungkin? Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ditunggu, siapa tahu masih ini ya, masih ada yang mau tanya. Baik, Bu. Oke.
Silakan bertanya. Ini kaitannya dengan penelitian ya. Kaitannya dengan frekuensi gelombang audio atau bunyi. Menurut kelompok 3 ini dari jurnal ini, bahasa dari jurnalnya ada yang plus minusnya apa nih dari jurnal ini? Apakah sudah menurut kalian mungkin tata bahasanya udah bagus atau masih ada yang sulit dipahami dari penulisan jurnal ini? Yang sudah mereview kelompok 3 kan? Sudah cukup jelas mungkin Bu, menurut kami bahasanya bisa dimengerti. Oke, berarti ini udah ini ya runtun ya kaitannya dengan risetnya, dia ingin meneliti kaitannya dengan gelombang bunyi yang ditimbulkan oleh lalat ya terhadap Iya Bu. audio. Audionya itu dari apa tadi? Sumber bunyinya? File ini ya, MP4 berarti video ya. Dan apa cuma satu berarti sumber bunyinya? Iya Bu. Sumber bunyinya cuma satu. Berbunyinya adalah ini MP4 player dari Toshiba notebook atau laptop Toshiba itu mungkin Bu dihubungkan sama sound system. Oke. Terus variabel volumenya nggak ada ya? Nanti kekerasan bunyi itu. Ini di hasil pembahasan udah langsung rank jangkauan dari frekuensi audio ya. Biasanya kan volume berapa untuk frekuensi berapa itu di Iya Bu, ini di jurnal ada. Alat rancangan penelitian menggunakan frekuensi suara audiosonik dari 20 Hz hingga 16 kHz berupa file MP4 yang telah berlisensi. ada ya. File MP4 ini diputar menggunakan media player notebook Toshiba NB500 dihubungkan dengan dua sound system dalam tabung kaca. File MP4 memiliki suara yang dapat didengar dengan jelas sekitar kurang lebih 3000 Hz sesuai dengan SU7. Oke, berarti nanti ketika Anda membuat riset juga harus ini ya, ada variabel tetapnya dan ada variabel yang berubah. Ini di sini yang berubah adalah suhunya. Variabel tetapnya tadi seperti ada range frekuensinya sama semua berarti ya. Terus ruangannya, lingkungannya juga dalam keadaan yang tadi di dalam kaca. Jadi dia terkontrol. Kalau kita ruangannya mungkin di kayak ruang kelas kuliah atau lab kan pasti akan beda. Ketika Anda di ruang suatu kaca, pasti dia hasil risetnya dia akan lebih bagus karena terisolasi oleh kaca tersebut gitu. Untuk jumlah lalatnya juga nggak ada ya? Mungkin di PowerPoint tidak tertulis, Bu. Kadang gitu Pada juga. penelitian pertama itu ada 25 lalat. 25. Iya. Pada suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. 27. Ya, dan yang bagus yang semakin kecil apa semakin besar suhunya? Biasanya bekerja maksimal itu pada suhu
26, Bu. Berarti semakin dingin ya, dia bisa ini hinggap ya. Iya, semakin kecil suhunya, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Itu ada pertanyaan di chat dari Mas Syama. Sofi. Baik, Mas Sofiudin, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk kami diskusikan sebentar. Ini Mas Munadi sama Mas Ilyas ikut buat PowerPoint-nya enggak? Kelompok 3, halo. Kemarin ikut, Bu, ikut diskusi di grup kelompoknya. Mungkin karena ini ada kendala kali ya, belum bisa gabung. Ya, mungkin, Bu.
Itu juga ada pertanyaan di chat ya dari Mas Rizal Akbar. Baik, Mas Rizal, kami tampung juga pertanyaannya. Sebentar, kami diskusikan dulu. Izin menjawab pertanyaan dari Sofiyuddin Ali. Baik, silakan Mas Dika. Pengaruh perubahan intensitas bunyi dan suhu ruangan terhadap lalat itu sendiri, sehingga terjadi perbedaan alat yang hinggap. Jawabannya iya, karena semakin meningkatnya suhu di suatu medium udara, kecepatan gelombang audiosonik juga semakin meningkat. Aktivitas lalat rumah semakin meningkat akibat dari getaran gelombang di udara yang mengganggu tubuh lalat rumah tersebut. Presentasi jumlah hinggap lalat rumah semakin berkurang. Baik, Mas Sofiyuddin, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, terima kasih Mas Sofiyuddin. Untuk jawaban dari pertanyaan Mas Rizal, izin bertanya, pada eksperimen ini dilakukan dalam lingkungan kaca yang bersih, apakah itu menjadi jika batas aslinya dengan suhu gumi yang sama akan tetap sama? Jawabannya mungkin pergerakannya akan tetap sama, Mas. Soalnya berdasarkan data itu pergerakan lalat akan berubah apabila terdapat suhu atau kekuatan bunyi atau frekuensi audiosonik yang berbeda. Jadi tempat itu kurang berpengaruh terhadap pergerakan lalat-lalat tersebut. Begitu, Mas. Apakah mungkin sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih, Mas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kelompok 3 yang sudah memaparkan jurnalnya kaitannya dengan pengaruh frekuensi gelombang bunyi terhadap perilaku lalat rumah ya. Baik, Bu. Musca domestica ya. Memang betul ya, di ketika riset pasti kita harus variabel dan riset itu harus terkontrol. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu pasti untuk lingkungan itu pasti berbeda-beda suhunya juga. Jadi dari riset tersebut kan makanya tiap daerah juga beda suhu ya. Mungkin ada yang daerah agak panas atau mungkin di pegunungan dia agak dingin atau daerah lembab ya, yang lembah. Makanya dari riset ini nanti bisa diterapkan untuk dengan range misal suhu antara berapa sampai berapa dengan frekuensi. Tadi ada beberapa frekuensi ya jenisnya. Nah, itu bisa diterapkan. Dari riset-riset kecil ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat ya dalam menghadapi lalat-lalat tersebut dengan audio yang
dibujikan menggunakan laptop dengan frekuensi yang udah ditetapkan dan suhu lingkungannya kita tahu di daerah tersebut suhunya berapa, berarti harus menggunakan audio dengan frekuensi range berapa, seperti itu. Kaitannya dengan frekuensi dan suhu yang digunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya. Terima kasih untuk kelompok 3 dan minta tolong tadi yang tidak join kelompok 3 itu Mas Munadi Astafiki sama Mas Ilyas Azindani nanti di ini ya diinfokan untuk tetap mengumpulkan tugasnya di Elita ya. Jadi satu file dari cover, terus review jurnalnya, PowerPoint-nya tadi, dan jurnal asli yang tadi di grup. Dijadikan satu file PDF, diupload di Elita. Dan juga untuk absennya jangan lupa. Nitip ya untuk Baik. Usman. Siap, Bu. Kawan. Ya, Bu. Nanti saya infokan. Oke, waktunya 1 minggu dari sekarang. Jadi jangan telat, soalnya bentuknya isai seperti kuis. Jadi kalau waktunya telat ya sudah, itunya ketutup sendiri, ke close sendiri sistemnya. Baik, terima kasih untuk kelas C, tetap jaga kesehatan. Selamat menjelang libur Lebaran ya. Walaupun cuma sebentar, ada PR juga ini ya, untuk kelompok 3 lainnya belum dapat ya. Karena kan ini hari Kamis, minggu depan berarti libur ya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.